Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tak lain dan tak bukan, kita hari ini lagi ngopi nih, ngobrolin program iPos yang isinya keresahan atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, teman-teman yang mau share atau ada pertanyaan boleh banget loh. Nanti komen di kolom di bawah ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen untuk channel kita. Oke, hari ini kita lagi mau ngobrol sama Mas Hariman. Mas Hariman, apa kabar hari ini? Baik kabarnya. Alhamdulillah. Mas, kita langsung ngobrol ya. Boleh, silakan. Oke, ini pertanyaan dari teman-teman yang belum pakai, yang mau pakai atau yang mungkin lagi pengen cari-cari program nih buat kebutuhan kasirnya. Oke, yang pertama mau tanya, apakah aplikasi ke toko atau iPos web base itu bisa digunakan secara offline seperti iPos atau memang harus online? Oke. Gitu. Untuk program ke toko saat ini sudah ada fitur yang offline. Nah, jadi kalau mau pakai yang offline tuh di awal kita perlu install aplikasinya namanya ke toko Sync. Oke. Nah, itu pas baru awal install lalu dibuka nanti kita akan diminta untuk download ya. Jadi nanti seluruh data itemnya itu akan ke download ke program yang offline. Nah, nanti kita harus login dulu. Nah, untuk login dan downloadnya itu harus ada internetnya ya. Jadi di awal tuh untuk setting awalnya tetap harus ada internetnya juga. Nah, dan nanti setelah download dan sudah login itu bisa dipakai secara offline seperti iPos. Nah, dan nanti setelah ada input penjualan, terus setelah tutup toko kan biasanya penjualan itu mau diupdate ya, diupload ke yang online ya, supaya nanti semua datanya saling sinkron gitu. Nah, itu bisa lakukan namanya upload ya, upload transaksi. Gitu. Mas, kan ke toko ini terkenal banget adalah dia website, bisa online, bisa offline, dan bisa di semua perangkat, di Windows, di Mac, atau di Android kan. Nah, untuk yang offline ini bisa di semua perangkat atau di perangkat tertentu aja? Untuk yang offline sih saat ini baru bisa di Windows. Oke, siap. Oke, teman-teman yang mau pakai ke toko atau iPos web base, nah dia sistemnya langganan per 6 bulan nih teman-teman. Nah, nanti untuk detailnya boleh tanya-tanya ke tim sales kita ya, linknya ada di bawah. Oke, kita lanjut. Nah, mau izin bertanya, apakah di iPos bisa cek laporan penjualan per kategori atau per produk? Oke. Untuk laporan penjualan per produk bisa dicek dari menu laporan, kemudian ke laporan penjualan lalu pilih laporan penjualan per item. Oke. Nah, di laporan itu kita juga bisa sortir berdasarkan jenis, merek, supplier atau lain-lainnya lagi ya di situ. Oke, berarti di iPos 4 sama iPos 5 bisa ya Bisa, untuk per betul. kategori. Oke, teman-teman yang belum pakai atau yang lagi cari-cari program di iPos 4 dan di iPos 5 bisa loh untuk cek laporan penjualnya per produk. Jadi lebih mudah dan lebih simpel ya. Oke, Mas sambil ngopi boleh ya Mas ya, sambil santai. Teman-teman juga boleh banget nih sambil nonton kita sambil ngopi biar makin santai dan makin seru. Oke, lanjut. Nah, kalau backup otomatis apakah harus tersambung di internet? Untuk auto backup ya, iPos 5 ataupun iPos 4 itu sistemnya offline. Nah, tapi syaratnya programnya harus sedang terbuka ya kalau iPos 5. Jadi kalau programnya lagi nggak dibuka itu dia backup otomatisnya nggak jalan. Nah, tapi kalau iPos 4 itu dia bisa backup otomatis walaupun programnya sedang tidak dibuka ya. Tapi kalau iPos 4 itu perlu install aplikasi tambahan untuk auto backupnya. Gitu. Oke. Mas menarik nih, di iPos 4 itu nama aplikasi tambahannya apa ya? Namanya auto backup. Mungkin nanti bisa kita kasih link aja di bawah ya untuk downloadnya. Boleh, siap. Thank you. Oke, teman-teman, emang program iPos 4 dan iPos 5 ini kan offline. Jadi memang semuanya offline, sistemnya sampai backup. Dengar-dengar sampai backup ke Google Drive juga bisa ya Mas untuk Ya, iPos? bisa juga. Itu juga kita udah buatin video tutorialnya. Siap, oke. Teman-teman boleh dicek loh video tutorial backup di iPosnya. Oke, Mas, kalau untuk toko plastik kan banyak varian item dan harganya nih. Lebih cocok pakai iPos 4 atau iPos 5 nih kira-kira? Varian harga ya. Ya. Nah, kalau itemnya itu banyak jenisnya dan harganya beda-beda, itu berarti harus dibuatin masing-masing itemnya ya untuk setiap item yang variannya berbeda. Contoh misalkan ada plastik yang warna merah atau ukuran berapa ya itu harus dibuatin masing-masing. Nah, kalau untuk varian harga misalkan satu item yang sama ya itu harganya beda-beda. Misalkan untuk pelanggan umum harganya 5.000, kalau untuk member 4.000 ya. Itu bisa pakai harga jual berdasarkan level. Nah, untuk iPos 4 ataupun iPos 5 itu semuanya bisa menggunakan harga jual bertingkat. Nah, tapi kalau akuntansinya mau lebih detail ya, disarankan pakainya iPos 5 profesional atau ultimate.
Oke, thank you. Nah, teman-teman yang memang rencana mau buka toko dan banyak banget nih varian-variannya atau tingkatan harganya ya Mas yang tadi kita bahas, bisa banget pakai EPOS 4 atau EPOS 5. Nanti disesuaikan saja sama kebutuhannya dan sama budgetnya tentunya. Oke, kalau misalkan kita baru buka toko, kita kan belum ada saldo awal barang, bisa nggak kita langsung masuk ke menu pembeliannya aja? Oke. Kalau tokonya baru buka dan tidak ada stok awalnya berarti tidak perlu input saldo awal item. Langsung aja inputnya dari pembelian. Tapi Mas, penting nggak sih sebenarnya saldo awal item itu untuk di iPos? Itu penting kalau tokonya sudah berjalan ya. Jadi misalnya nih tokonya udah berjalan 1 tahun tapi baru mau pakai program ya. Nah itu semua stok yang sudah ada saat awal pakai program kita masukkan sebagai stok awal. Nah itu isinya dari saldo awal item. Nah untuk pembeliannya nanti di inputnya untuk barang yang kita beli setelah pakai program. Gitu. Oke. Pertanyaan lagi nih Mas, kan iPos 5 kan serial dan dan dongle ya, kita sudah tahu semuanya. Untuk serial ini teman-teman bisa diaktifasi 2 kali dalam server yang sama, betul dong? Oke, atau dalam komputer yang sama. Nanti detail-detailnya boleh nanti cek video tutorial kita sebelumnya. Nah, kalau sudah beli satu serial dan diaktifasi di 2 server yang berbeda nih atau 2 komputer yang berbeda, itu bagaimana jika seperti itu? Ketentuan dari developernya sebenarnya satu serial itu cuma boleh aktif di satu server saja. Nah kalau kebetulan itu sudah dipakai aktivasi di 2 server yang berbeda bersamaan ya. Nah nanti salah satunya itu dia nggak bisa dapat free cloud. Nah terus kalau mau perpanjang support dan penambahan device itu juga cuma bisa untuk satu server aja. Jadi kalau misalkan nih nanti kan jumlah device-nya pakainya lebih dari 5 ya. Itu kan ada penambahan device. Nah nanti kan kita kasih kode pembaruan supaya jumlah device-nya bisa lebih dari 5. Nah itu nanti yang bisa lebih dari 5 cuma di satu server aja. Yang server satunya dia tetap 5. Gitu. Oke. Mas, misalkan sudah ada kasus seperti itu, dia aktivasi di 2 server. Nah, terus dia mau pakai VPN atau VPS sebagai tambahan jaringan yang mendukung untuk akses iPos di beda lokasi. Nah, jika sudah terjadi atau misalkan untuk antisipasi itu gimana sih baiknya? Kalau sudah terjadi, sebaiknya salah satunya itu dihapus lisensinya terus diaktifasi pakai serial baru. Oke. Nah, Mas mau tanya dong kalau tentang VPN dan VPS ini, harus nggak sih kalau pengen pakai iPos di beda lokasi itu baiknya pakai VPN aja atau akses dari Android aja nih? Tergantung kebutuhan ya. Kalau Android kan berarti kita buka programnya dari HP aja. Nah kalau dia mau bukanya pakai laptop atau komputer, berarti pilihannya bisa pakai VPN atau VPS. Nah kalau VPN berarti yang jadi servernya nanti komputer kita sendiri. Jadi kita harus maintenance sendiri tuh komputernya supaya bisa selalu online ya dalam kondisi hidup dan pastikan tidak ada virus dan lain-lain ya. Nah kalau pakai VPS itu berarti kita sewa server yang online. Nah kalau kita pakai itu nanti kita free maintenance ya. Jadi tidak perlu repot-repot menjaga komputernya supaya tidak ada virus dan lain-lain. Dan kalau jadi server itu juga harus selalu hidup ya. Jadi selama nanti programnya mau dibuka dari klien yang beda lokasi ataupun klien satu lokasi, itu komputer servernya harus hidup. Oke. Mas mau tanya, ini menarik nih di VPN dan komputer yang ada virusnya. Kalau komputer server nih misalkan ada virusnya, itu nanti kenapa ya? Kalau ada virusnya nanti komputernya bisa cepat rusak, terus data yang ada di dalamnya juga bisa rusak gitu. Oke. Teman-teman, banyak banget pertanyaan masuk ke kita bahwa mungkin usaha-usaha yang sudah lama atau yang tradisional pengen coba ke program dan pengen akses di beda lokasi. Nah nanti bisa pakai VPN dan VPS, sudah ada nih di video kita sebelumnya, boleh dicek ya. Mas Hardiman, makasih buat waktunya ya, boleh silakan lanjut ngopi lagi. Teman-teman terima kasih atas waktunya yang sudah nonton kita dan pertanyaan-pertanyaan buat yang sudah di info sebelumnya. Nah kalau teman-teman misalkan masih ada yang pengen ditanyain buat yang sudah pakai atau yang lagi cari-cari program untuk usahanya, boleh banget nih komen di kolom di bawah ini ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel kita. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.